kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah. Buya Hamka yang lahir dengan nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah dikenal sebagai sastrawan Indonesia, budayawan, serta ulama. Nama Buya Hamka seakan sudah tidak asing lagi didengar. Menurut catatan sejarah, ia memiliki banyak peranan penting pada bangsa Indonesia. Buya Hamka lahir di Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Syafiah. Kehidupan pribadi Hamka dididik penuh dalam ajaran Islam karena ayahnya seorang ulama di tanah Minangkabau, sementara ibunya berlatar dari keluarga seniman. Selama tinggal di Padang Panjang, keseharian Hamka banyak mempelajari tentang ilmu Al-Quran sesuai adat Minang. Ketika remaja, sang ayah sempat mendaftarkannya ke Tawalib Sumatera, yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun, ia memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah pada tahun 1922 untuk merantau dan belajar tentang pergerakan Islam modern ke sejumlah tokoh. Salah satunya, Hos Cokro Aminoto. Setelah cukup lama merantau, Hamka kembali ke Padang Panjang dengan fokus mengurus Persyarikatan Muhammadiyah. Dikarenakan pada masa itu ia belum bergelar diploma, Hamka melanjutkan pendidikan bahasa Arab sekaligus belajar mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam ke Mekah. Atas saran salah seorang teman dari Indonesia yang juga berada di Mekah yaitu Agus Salim, Hamka kembali pulang ke tanah air untuk berkarir sebagai seorang penulis. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan, mahir berbahasa Arab, dan banyak meneliti karya-karya pujangga besar dari Timur Tengah. Saat bekerja di majalah, ia merilis karya tulisan pertama bertajuk Hatibul Ummah yang berisi kumpulan pidato dari yang pernah didengarnya di Surau Jembatan Besi. Kemudian ada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dalam bagian isinya terdapat ceramah atau kuliah subuh yang pernah ia sampaikan di Masjid Agung Al-Azhar sejak 1959. Lahir dan besar di tanah Minang membuatnya banyak tahu akan adat dan tradisi di sana. Sehingga terbitlah sebuah novel klasik berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novelnya berisi tentang pandangannya mengenai pola pikir orang yang suka mengelompokkan berdasarkan kasta. Sebab menurutnya hal itu bertentangan dari Islam. Di mata Buya Hamka, semua orang memiliki kedudukan sama di mata Allah. Kisah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah berhasil diangkat ke layar lebar pada 1982 dan 2011. Kemudian ada novel roman karya Buya Hamka berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang juga terkenal bahkan dijadikan film pada tahun 2013. Kiprahnya di berbagai bidang ini membuat ketokohan Buya Hamka banyak dikenal orang berkat pemikirannya yang membawa pengaruh baik serta menciptakan sejumlah karya. Sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Ilmu pengetahuannya tinggi, berkarakter peduli kepada semua umat, menjadikannya tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, melainkan hingga ke Malaysia dan Timur Tengah. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan bangsa Asia Tenggara. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Ia dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.